Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Crispinus Sudirman. Saya adalah salah satu mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengawasan tata kelola pemerintahan daerah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemerintahan daerah. Jadi tema yang saya buat di sini yaitu tentang pengawasan tata kelola pemerintahan daerah. Ini adalah suatu materi yang harus perlu kita pahami bersama karena ini berkaitan dengan kemajuan di suatu daerah kita masing-masing. Dan untuk mempermudahkan kita dalam mengawas program-program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintahan di daerah kita masing-masing. Pertama itu adalah pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan daerah adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke. Itu sebagai pengantar. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, saya mengajak teman-teman semua untuk ngopi dulu biar makin fresh otaknya untuk mendengar. Baik, kita langsung saja. Yang pertama itu adalah pengertian pengawasan tata kelola pemerintahan daerah. Pengawasan tata kelola pemerintahan daerah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan menilai kinerja pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan atau semisalnya pemerintahan daerah kita akan menjalankan suatu program kerja yang pembangunan dan pelayanan publik. Jadi itu harus perlu kita awasi bersama. Kemudian ada tujuan pengawasan pemerintahan daerah. Tentunya tujuan pengawasan pemerintahan daerah itu adalah memiliki peran penting. Yang pertama itu adalah menjamin transparan dan akuntabilitas, yaitu mendorong pemerintahan daerah untuk terbuka dalam pengelolaan sumber daya serta bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya masing-masing. Kemudian ada memastikan efisiensi dan efektivitas. Ini adalah mengupaya agar anggaran dan sumber daya dikelola dengan bijak serta mencapai sasaran yang tepat. Ini sangat penting, ini sering terjadi di daerah-daerah kita yang dimana dalam menjalankan suatu program kerja itu tidak sesuai dengan anggaran-anggaran yang sudah diberikan. Ya, misalnya ya ada yang dikorup dan lain-lain seperti itu. Nah, tujuan dari pengawasan tata kelola pemerintahan daerah ini juga mencegah penyimpangan ya, seperti menekan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bisa merugikan masyarakat. Ya, ini tujuan yang sangat tepat ya, itu mencegah korupsi. Ini yang sering terjadi. Kemudian ada mengukur kinerja, memastikan bahwa pemerintahan daerah bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan membantu menilai sejauh mana kebijakan publik berhasil diterapkan di daerahnya masing-masing. Kemudian ada jenis-jenis pengawasan dalam pemerintahan daerah. Ada pengawasan internal ya, pengawasan internal itu yang di dalam saja. Kemudian ya ini pengawasan internal juga dilakukan oleh instansi di dalam pemerintahan daerah itu sendiri, ya, seperti inspektor daerah. Kemudian pengawasan ini berfungsi untuk memantau operasional harian dan menilai kepatuhan terhadap antara aturan yang berlaku. Kemudian ada pengawasan eksternal, ya, dilakukan oleh lembaga di luar pemerintahan daerah seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kemudian ada pengawasan masyarakat, partisipasi publik atau masyarakat untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini bisa dilakukan melalui mekanisme pengaduan, kemudian musyawarah, ataupun pemantauan langsung.
Ini sangat penting. Jadi bukan hanya oknum tertentu saja yang bisa mengawas tata kelola pemerintahan daerah, tapi masyarakat di sekitar juga bisa memantau ya, seperti yang saya katakan tadi melalui pengaduan. Ya, apabila kinerja-kinerja dari pemerintahan daerah kita masing-masing tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan, ya itu bisa pengaduan di oknum-oknum yang tertentu ya. Kemudian ada tahapan pengawasan tata kelola pemerintahan daerah, yaitu perencanaan pengawasan. Itu menyusun rencana kerja pengawasan berdasarkan program kerja dan area yang membutuhkan pengawasan, yaitu dan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan analisis, pelaporan hasil pengawasan, tindak lanjut. Ada pelaksanaan pengawasan ya, yaitu pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan analisis dokumen, mengidentifikasi adanya pelanggaran atau kekurangan dalam tata kelola. Ada evaluasi dan analisis, menganalisis temuan untuk menilai apakah pemerintahan daerah telah sesuai dengan standar dan peraturan. Pelaporan hasil pengawasan, penyusunan laporan yang merangkum temuan, analisis, dan rekomendasi perbaikan bagi pemerintahan daerah. Yang terakhir itu adalah tindak lanjut, proses perbaikan atau penyesuaian yang dilakukan pemerintahan daerah berdasarkan rekomendasi pengawasan. Kemudian itu adalah tantangan dalam pengawasan tata kelola pemerintahan daerah. Dalam suatu pengawasan tata kelola pemerintahan daerah tentu memiliki tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama itu adalah keterbatasan sumber daya alam, ya, kurangnya transparansi, intervensi politik, resistensi dari internal. Itu. Kemudian ada peran masyarakat dalam pengawasan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengawasan tata kelola pemerintahan daerah, seperti partisipasi publik melalui berbagai saluran seperti forum diskusi, pengaduan masyarakat, dan pemantauan langsung dapat membantu mengidentifikasikan permasalahan dan memastikan pemerintahan daerah berproses secara jujur dan transparan. Kemudian yang ketujuh yaitu pengawasan tata kelola pemerintahan daerah. Contoh, pengawasan terhadap penggunaan anggaran, pelaksanaan program bantuan sosial, dan pelayanan publik adalah beberapa contoh area pengawasan yang umum. Misalnya dalam pengawasan anggaran, pengawasan akan memeriksa apakah anggaran digunakan sesuai peraturan. Apakah ada indikasi pemborosan, serta menilai dampak program bagi masyarakat. Yang berikut yaitu adalah kesimpulannya. Yang terakhir ya, saya akan memberikan kesimpulan dari seluruh rangkaian yang saya jelaskan tadi. Pengawasan tata kelola pemerintahan daerah sangat penting untuk menjaga kualitas layanan, mencegah korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Efektivitas pengawasan membutuhkan keterlibatan semua pihak, seperti masyarakat, pemerintah, lembaga pengawasan eksternal. Dengan pengawasan yang kuat dan terstruktur, pemerintahan daerah diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional, efisien, dan akuntabel. Mungkin ya itu saja yang dapat saya jelaskan. Ya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena dalam diri saya hanya menerapkan bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Atau secara umumnya manusia tidak ada yang sempurna. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why masih